2018 Universitas Muhammadiyah Bandung. Pertama-tama saya mengucapkan berterima kasih kepada dosen saya yang telah mengajarkan saya selama 1 semester ini. Saya di sini akan menjelaskan analisis laporan keuangan, materinya tentang analisis DuPont. Sebelumnya kalian sudah mengetahui apa itu analisis DuPont? Analisis DuPont yaitu rasio keuangan untuk memecahkan atau menjabarkan rasio return on asset atau bisa disebut ROA dan return on equity atau bisa disebut ROE menjadi beberapa bagian yang paling penting. Untuk mempertajam analisis, DuPont mengembangkan analisis yang memisahkan profitabilitas dengan pemanfaatan aset. Analisis ini menghubungkan 3 rasio sekaligus. Yang pertama ada ROA, yang kedua ada profit margin, yang ketiga ada perputaran aktiva. Dengan memecahkan komponen ROA menjadi beberapa bagian, perusahaan dapat mengetahui dan menganalisis komponen-komponen penting dalam kinerja perusahaan atau dalam kinerja keuangan perusahaan secara luas. ROA dapat dipecahkan sebagai berikut, yaitu ROA sama dengan profit margin dikali perputaran aktiva. ROA dipengaruhi oleh profit margin dan perputaran aktiva. Untuk menaikkan ROA, suatu perusahaan bisa memilih dengan menaikkan profit margin atau dengan cara menaikkan keduanya. Untuk perusahaan ABC, ROA bisa dilihat sebagai berikut. Di sini ROA-nya 6,31% sama dengan profit marginnya 4,89% dikali perputaran aktivanya 1,29%. Dari analisa di atas, ROA perusahaan hampir sama dibandingkan ROA industri. Tahun ke-1, tahun kedua lebih kecil, sedangkan tahun ketiga lebih tinggi dibandingkan rata-rata industri. Profit margin perusahaan juga hampir sama dengan profit industri, tetapi aktiva perusahaan masih lebih rendah dibandingkan dengan perputaran aktiva industri. Untuk itu, perputaran aktiva perusahaan yang berarti pemanfaatan aset harus lebih ditingkatkan lagi. Analisis DuPont bisa dikembangkan lagi dengan memasukkan unsur penggunaan financial leverage. Berikut ini skema analisis DuPont dengan memasukkan penggunaan utang. Di sini ada skemanya, yaitu profit margin 4,89%, penyusutan total aktiva 1,29%, ROA-nya 6,31%, ROE-nya 18,4%. Rasio utang ke total aset 0,657%, rasio modal saham ke total aset 0,343 dan ada ROE-nya 18,4%. Return on equity seperti dalam gambar di atas bisa dilihat dari persamaan berikut. ROE sama dengan return on total aset dibagi 1 dikurang total utang dibagi total aset sama dengan 6,31% dibagi 1 dikurang 0,657 sama dengan 18,4%. Jadi 18,4% itu adalah ROE. Cara mencari ROE. Jadi ROE-nya 18,4%. Dari formula di atas terlihat bahwa untuk menaikkan ROE, suatu perusahaan mempunyai beberapa alternatif sebagai berikut. Yang pertama, menaikkan ROA yang bisa dilakukan dengan cara menaikkan profit margin atau menaikkan perputaran aktiva, atau keduanya sambil mempertahankan tingkat utang. Yang kedua, menaikkan financial leverage yang berarti menaikkan utang. Dengan naiknya utang, pembagi dalam persamaan di atas, denominator, akan menjadi lebih kecil, dan dengan demikian ROE akan lebih besar sambil mempertahankan tingkat ROA-nya. 3. Menaikkan ROA dan utang secara bersamaan.
Jadi, kesimpulannya, analisis DuPont adalah rasio keuangan yang digunakan untuk menganalisis kemampuan perusahaan untuk meningkatkan pengembalian atas ekuitas atau return on equity (ROE). Bisa disebut alat analisis yang digunakan untuk menganalisis laba dari perusahaan atau bisnis tersebut. Sekian pembahasan dari saya.